Artinya, Pak Jokowi ini kalau jadi juru kampanye, itu seakan jadi tukang cuci blunder-blunder paslon dari Kim itu. Raja Jawa kok disuruh nyebokin blunder-blundernya calon gubernur dari koalisi Kim. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Pilkada yang banyak menarik perhatian publik itu di Jakarta dan juga Jawa Tengah ya. Sejak awal memang penuh dengan intrik dan kejutan. Di Jakarta sih ya. Kalau Jawa Tengah itu juga jadi perhatian karena adanya pengaruh Pak Jokowi yang sangat kuat di sana ya. Sehingga dulu kan anaknya, Kaisang, itu sempat mau maju jadi calon wakil gubernur buat Ahmad Lutfi. Namun nggak jadi gara-gara revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan ya. Yang saya soroti di sini adalah peran partai-partai politik yang berkoalisi dalam KIM, Koalisi Indonesia Maju, yang awalnya mau usung Kaisang di Jawa Tengah dan mau mengesahkan RUU Pilkada di parlemen. Namun, kedua upaya itu kan gagal. Nah, sekarang koalisi yang sama itu justru meminta agar Pak Jokowi turun gunung buat jadi juru kampanye buat pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Ini kalau ditelusuri secara demikian tadi ya, dilihat dari gagalnya Kim menggolkan RUU Pilkada dan bikin Kaisang gagal maju di Pilgub Jatim, kok kayaknya permintaan untuk jadi juru kampanye ini kayak permintaan sepihak saja, tanpa ada timbal baliknya gitu ya. Ini kalau kita lihat secara politis. Oh, Pak Jokowi ini kan bukan petinggi atau kader salah satu partai di Kim itu. Paling menangnya buat Pak Jokowi ya kelihatan tinggi atau kuat gitu pamornya secara politik. Namun, bicara soal pamor, justru saya melihatnya permintaan buat Pak Jokowi jadi juru kampanye ini malah seakan merendahkan pamor Pak Jokowi sendiri. Pertama, Presiden Prabowo sebagai orang nomor satu di negara ini sudah dari jauh-jauh hari menyatakan bahwa beliau tidak akan intervensi pilkada. 2 bulanan sebelum dilantik jadi presiden ya, Pak Prabowo sudah menegaskan tidak akan intervensi. Siapapun yang dipilih rakyat nggak masalah katanya. Dan juga bahwa Pak Jokowi katanya nggak pernah nitip-nitip soal pilkada. Artinya, ketika calon gubernur Jawa Tengah usungan Kim, Ahmad Lutfi, mengungkapkan adanya dukungan dan perintah dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo terhadap dia agar dipilih oleh rakyat Jawa Tengah, maka ini salah dong jadinya. Kan kesannya jadi seolah-olah Pak Jokowi sudah nitip ke Pak Prabowo untuk memenangkan pasangan Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Iya nggak sih? Ini kan jadinya membantah omongan Pak Prabowo sendiri. Kalau sampai bikin gaduh, kan Pak Prabowo pasti nggak suka dong. Ini beda dengan ketika calon gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung menyebut dia didukung oleh Pak Jokowi. Karena waktu itu kan Pramono ini memang harus izin dulu ke Presiden Jokowi sebagai anak buah presiden. Kemudian katanya Pak Jokowi itu mengizinkan dan mendukung. Itu bukan dukungan secara politis ya, namun dukungan secara moral saja dari mantan atasan. Toh Pak Jokowi tidak diminta jadi juru kampanye buat pasangan Pramono Rano Karno kan? Itu bedanya. Sama halnya dengan ketika Pramono ditanya tentang dukungan Pak Prabowo terhadap dirinya di Pilkada Jakarta. Ini dijawab Pramono dengan sangat benar bahwa dia sudah berhubungan baik dengan Pak Prabowo. Artinya ya lebih ke dukungan secara moral ya, bukan secara politis. Beda partai pengusung juga kan? Nah, kalau calon gubernur Jakarta lainnya, Ridwan Kamil, juga 11-12 modelnya dengan Ahmad Lutfi. Karena sama-sama diusung oleh Kim ya. Makin ke sini Ridwan Kamil ini makin berusaha mengakrabkan diri dengan sosok Jokowi dan Prabowo. Ketika para relawan Prabowo maupun relawan Jokowi memberikan dukungan buat pasangan Ridwan Kamil Suswono, itu disamakan sebagai dukungan politik dari Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Apalagi tadi malam kan RK ini katanya sudah makan malam dengan Pak Prabowo. Dan hari ini akan ketemu dengan Pak Jokowi di Solo. Ya, namanya juga usaha ya. Usaha makin keras. Apakah karena pertanda panik nih ya? Karena baik Ridwan Kamil maupun Ahmad Lutfi di dalam survei-survei elektabilitas
Sekarang itu cenderung menurun atau anjlok ya. Sudah desperate banget ini ya mereka berdua. Sehingga makin membutuhkan pencitraan dukungan dari tokoh-tokoh mantan nomor satu dan yang nomor satu di negara ini. Saya kira koalisi partai pendukung mereka, Kim, juga makin desperate ya. Sehingga walaupun pernah mengecewakan Pak Jokowi, mereka juga sekarang tanpa malu-malu meminta pertolongan dari Pak Jokowi. Entah sadar atau enggak, permintaan agar Pak Jokowi jadi juru kampanye itu justru malah merendahkan pamor Pak Jokowi. Coba kita lihat kembali ke waktu ketika Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, menyebut Raja Jawa, yang kemudian oleh berbagai pengamat dan publik pada umumnya dianggap bahwa Raja Jawa itu adalah Jokowi. Sampai-sampai media asing sekelas di Economist dengan terang-terangan menyebut Presiden Jokowi sebagai The King of Java atau Raja Jawa. Pak Jokowi juga tampaknya membiarkan saja ya penamaan Raja Jawa itu. Bisa jadi karena penamaan sebagai Raja Jawa itu memang sesuai dengan keinginan beliau ya. Dianggap kuat secara politis gitu. Tapi kok sekarang ini Raja Jawa malah diminta jadi juru kampanye. Ya ini sih merendahkan namanya ya. Ya nggak sih? Raja kok disuruh mengkampanyekan sekelas gubernur. Kalau kampanye calon presiden, nah itu bolehlah ya. Tapi kalau selevel gubernur, itu kan downgrade namanya ya. Lanjut ya. Kemudian dari pihak relawan, ada pula berbagai aspirasi peran Pak Jokowi setelah lengser. Pertama, sebagai Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ini aspirasi dari relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed yang diketuai oleh Sylvester Matutina. Katanya karena kepemimpinan Pak Jokowi sudah diakui oleh dunia, maka cocoknya ya jadi Sekjen PBB. Aspirasi ini saya kira masuk akal ya dengan memakai alasan itu ya. Namanya aspirasi kan boleh-boleh aja. Aspirasi kedua dari relawan adalah bahwa Pak Jokowi ini sangat layak untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di era pemerintahan Presiden Prabowo. Yang menyampaikan adalah Ketua Projo Budi Ari. Mantan presiden jadi one team press itu kan masih masuk akal ya. Apalagi kan sudah pernah jadi presiden selama 2 periode. Kemudian, yang ketiga adalah aspirasi dari para relawan alap-alap Jokowi atau AAJ. Ini yang memasang baliho besar bergambar Pak Jokowi dan Bu Iriana di Colomadu, Jawa Tengah. Mereka menginginkan agar Pak Jokowi menjadi guru bangsa. Alasannya karena selama Pak Jokowi 10 tahun jadi presiden, itu Indonesia berhasil jadi sorotan dan diperhitungkan di tingkat internasional. Ya, masuk akal juga ya. Jadi ada 4 peran Pak Jokowi yang sudah pernah disodorkan oleh politisi maupun relawan ya. Raja Jawa, Sekjen PBB, One Team Press, dan Guru Bangsa. Keempat peran itu semuanya mengangkat pamor Pak Jokowi sebagai seorang mantan presiden, politisi senior, dan tokoh yang dianggap punya kekuatan politik. Lah, kok sekarang malah diminta jadi juru kampanye buat calon gubernur loh, bukan calon presiden. Oleh koalisi partai yang pernah mengecewakan Pak Jokowi. Nggak salah nih. Kalau Pak SBY ataupun Bu Mega, itu kampanye kan atas nama partai ya. Masih ada benang merahnya dengan pilkada. Ada kepentingan langsung partainya di pilkada. Kalau Pak Jokowi sudah disebut sebagai Raja Jawa loh ya. Raja itu kan penguasa di atas penguasa. Presiden bisa berganti, tetapi raja dan anak-anaknya akan terus berkuasa seumur hidup loh. Kalaupun Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, maka peran selanjutnya itu kan harusnya sih yang bisa mengangkat pamornya menjadi lebih tinggi lagi. Misalnya, Sekjen PBB, One Team Press, Guru Bangsa, gitu kan? Masa jurkam alias juru kampanye sama dengan para artis? Di sini kita menjadi paham ya, mengapa kemudian ketika PDIP ditanya tanggapannya soal Pak Jokowi menjadi juru kampanye, para pasangan calon yang diusung oleh koalisi Kim, maka jawabannya PDIP, ya enggak masalah katanya.
PDIP mungkin sudah lebih paham ya, bahwa menjadi juru kampanye itu bagi seorang Jokowi malah bisa dianggap merendahkan pamornya. Karena yang dikampanyekan ini kan para calon gubernur, bukan calon presiden ya. Pamor Pak Jokowi seperti ditarik menjadi lebih rendah oleh koalisi Kim. Apalagi kan secara kepartaian, nggak ada hubungan antara Pak Jokowi dengan partai-partai di koalisi Kim itu. Jadi sudah sangat terasa bahwa koalisi Kim sekedar memanfaatkan Pak Jokowi aja tanpa ada timbal balik. Ya nggak sih? Sementara yang mau dikampanyekan ini kan calon-calon yang mulai bermasalah ya. Surveinya turun, banyak blundernya, kayak Ridwan Kamil itu kan. Di debat calon gubernur salah data, mau bikin Disneyland, tapi nggak jelas ya, mau bikin mobil curhat. KTP-nya ternyata masih KTP Jawa Barat. Pemimpin katanya berimajinasi dan lain sebagainya ya. Kalau Ahmad Lutfi kan terkena imbas insiden Kapolda Jateng, nggak salaman sama Pak Andika. Lalu juga kena imbas dugaan pengerahan kepala desa. Ahmad Lutfi sendiri di acara debat pilkada itu salah sebut wakilnya ya, jadi Hendy. Wakil lawannya Pak Andika. Mungkin lagi grogi ya, tapi ya tetap aja blunder. Sementara pasangan calon lawan mereka itu minim blunder, baik di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Rano Karno maupun di Jawa Tengah, pasangan Andika Hendy hampir tidak ada blundernya ya. Artinya, Pak Jokowi ini kalau jadi juru kampanye, itu seakan jadi tukang cuci blunder-blunder paslon dari Kim itu. Raja Jawa kok disuruh nyebokin blunder-blundernya calon gubernur dari koalisi Kim. Apalagi blundernya Suswono ya, calon wakil gubernur Jakarta, yang dinilai sudah melecehkan Nabi Muhammad. Berat itu blundernya. Ini kan yang merendahkan kapasitas dan kapabilitasnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kenal dekat loh sama Pak Andika dan Pramono ya. Malu kan? Jadi tukang cuci kesalahan-kesalahan dan blunder Ridwan Kamil dan Ahmad Lutfi. Terus buat Pak Jokowi sendiri apa dong? Nggak win-win solution itu namanya kan? Kita lihat saja perkembangannya ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.